adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, udah siap ya buat sekolah minggu. Kalau sekolah minggu berarti kita mau apa? Mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum memulai sekolah minggu, ayo kita ngapain? Ada yang tahu nggak? Nah, kita harus berdoa. Sebelum memulai aktivitas apapun, kita memulainya dengan berdoa. Yuk adik-adik, kita buat tanda salibnya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tutup matanya, lipat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mengumpulkan kami secara virtual untuk mengikuti acara Bina Iman. Tuhan Yesus, kiranya Engkau membimbing kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Diberkati. Ya, ada yang tahu? Semuanya pasti tahu. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Mulai ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Sekali lagi, siap? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk yang manis, siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Kak Bella boleh kembali ke hadapan adik-adik untuk membawakan firman hari ini. Nah adik-adik, sebelum mulai firman nih, Kak Bella mau cerita dulu. Nah di sini Kak Bella punya apa nih? Punya perahu adik-adik. Nah jadi kampung mamanya Kak Bella itu ada di Pulau Sumatera. Jadi waktu masih kecil Kak Bella sering ikut mamanya Kak Bella untuk pulang ke kampungnya naik kapal. Jadi untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera itu harus naik kapal yang besar banget adik-adik. Sama ceritanya sama Tuhan Yesus hari ini. Jadi ceritanya adik-adik, Tuhan Yesus ini lagi menyeberang dengan perahu nih adik-adik. Dan waktu dia menyeberang, banyak sekali orang datang berbondong-bondong untuk mengerumuni dia. Nah, waktu Tuhan Yesus udah nyampe nih adik-adik di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Nah, Yairus ini punya seorang anak perempuan, dan anak perempuannya ini lagi sakit adik-adik, bahkan hampir meninggal. Sehingga ayahnya yaitu Yairus datang ke Tuhan Yesus dan tersungkur di depan kakinya dan minta tolong sama Tuhan Yesus nih adik-adik. Yairus bilang kayak gini sama Tuhan Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, waktu Tuhan Yesus lagi ngomong sama Yairus ini,
Tiba-tiba salah seorang anggota keluarga Yairus datang ke rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Tuhan Yesus gak menghiraukan perkataan orang itu dan berkata kepada Yairus seperti ini, "Jangan takut, percaya saja." Nah, lalu Tuhan Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus datang nih adik-adik ke rumahnya Yairus. Terus Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Nah, orang-orang di sekitar situ malah ngetawain Tuhan Yesus nih adik-adik. Udah jelas-jelas ini anak mati, kenapa lu bilang tidur? Itu kata orang-orang yang ngetawain Tuhan Yesus adik-adik. Maka Tuhan Yesus berkata, "Talitakum." Tuhan Yesus ngomong ke anak yang telah meninggal tadi, talitakum, yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Jadi Tuhan Yesus suruh anak itu bangun adik-adik. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Anak yang tadinya udah mati nih adik-adik, udah meninggal dan tidak bernafas, setelah Tuhan Yesus bilang talitakum, anak itu langsung bangkit berdiri dan berjalan. Dengan sangat Tuhan Yesus berpesan kepada orang-orang yang melihat kejadian itu untuk kasih anak yang telah meninggal tadi makan. Nah, adik-adik, melalui kisah Alkitab yang kita dapat hari ini adik-adik, Tuhan Yesus mau nyampein ke kita supaya kita jangan takut dan harus percaya sama Bapa. Bahkan anak yang sudah meninggal, yang udah tidak bernafas pun, Tuhan Yesus bisa bikin dia bangkit, bangun, bahkan berjalan adik-adik. Betapa hebatnya kuasa dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus kita adik-adik. Maka melalui kisah ini kita diingatkan untuk selalu percaya, taat, dan setia sama Bapa. Oke adik-adik, nah sekarang kita lanjut ke kreativitas ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, hari ini kita mau kreativitas lagi ya bersama-sama. Nah sebelum mulai kreativitas, seperti biasa ya, kita siapin dulu nih bahan-bahannya. Yang pertama, gambar. Udah ada di link deskripsi di bawah ya. Lalu kita butuh pensil warna dan juga gunting. Oke? Kalau sudah, kita bisa mulai ya bersama-sama adik-adik. Pertama-tama kita warnain dulu nih gambarnya, oke? Adik-adik, sekarang kita lipat di titik-titik yang garis titik-titik putus-putus ini ya adik-adik. Kita lipat ya sama-sama. Jadi kayak gini adik-adik. Ini setelah Tuhan Yesus bilang talitakum, lalu anak kecil ini bangun deh. Nah adik-adik, dari cerita di sini apa sih yang bisa kita pelajari? Nih, Tuhan Yesus kan membangkitkan anak ini ya. Jadi tuh kita itu sebagai anak-anaknya harus harus percaya nih kepada Tuhan Yesus. Bahkan di saat kita merasa kehilangan arah, kita merasa takut nih adik-adik, kayak udah
udah tidak ada keselamatan lagi. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu melindungi kita dan selalu mendengarkan setiap doa kita, adik-adik. Nah, jadi adik-adik jangan pernah pantang menyerah dan harus selalu setia dalam doa adik-adik, dan juga selalu mengimani dan percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, adik-adik kan ini kreativitasnya kita udah selesai. Tadi juga udah dengerin firman, lalu udah pujian juga. Sekarang kita doa penutup ya adik-adik seperti biasa. Ikutin kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala perlindungan-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman ini. Tuhan, bimbinglah kami, anak-anak-Mu yang saat ini mungkin merasa takut. Bantulah kami agar selalu percaya kepadamu, percaya akan perlindungan-Mu dan juga keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik Bina Imannya udah selesai. Sampai di sini ya adik-adik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah adik-adik.